Nah, gitu guys ya. Jadi saya akan membahas tentang dunia per-YouTubean ya. Dunia per-YouTubean ini memang luar biasa, yang dimana dilakukan seorang oknum gus atau oknum ustadz atau oknum kiai yang notabene mempunyai padepokan ya, dan dia buka pengobatan medis dan non medis, sedangkan konten yang dia lakukan setiap malam, grebek dukun santet setiap malam, itu 90% adalah settingan atau rekayasa. Tidak ada yang benar satupun, walaupun dia mempunyai kostum bersorban, terus gelarnya Gus, gelarnya Ustadz, mengajarkan ilmu agama kepada santri-santrinya. Tapi dari contoh yang dia lakukan di kontennya semuanya settingan atau rekayasa. Gimana untuk mengajarkan santrinya menjadi orang baik? Bohong guys, semua yang dilakukan oleh oknum gus, oknum ustadz 90% adalah rekayasa. Bahkan pengobatan-pengobatan pun yang dianggap sakit santet, kiriman, jin, itu semuanya adalah rekayasa. Apalagi satu lagi guys, pengobatan memakai mediumisasi. 100% bukan jin yang masuk ke tubuh mediator, melainkan sugesti alam bawah sadar sang mediator itu sendiri. Gak ada kaitannya dengan jin, setan atau apa, gak ada. Itu bohong-bohongan. Anda itu kena tipu, kena rayuan gombal dari seorang oknum gus atau oknum ustadz yang tidak bertanggung jawab itu. Banyak kan konten-konten YouTube di luar sana, ada Gus tai, Gus kucing, Gus Nur Samsun Jin. Nah, banyak konten-konten ludruk atau konten-konten dagelan yang sekarang sedikit demi sedikit dia sudah mengakui bahwa apa yang dia lakukan adalah hiburan-hiburan. Tapi ingat, dulu pernah mengatakan real, nyata. Nah, sekarang sudah pada mengakui satu persatu bahwa kontennya hiburan. Terus ilmu-ilmu yang lo jual lewat online itu apa? Hiburan juga, double. Double. Lo ngasih apa itu? Sholawat, orang lain suruh sholawat nyampe beribu-ribu. Anda jual 3 juta, 2.500.000. Saya jamin murid Anda tidak akan bisa kewujud ilmu dan kodam yang kau kirim kalau Anda belum paham cara bekerjanya pikiran. 90% itu adalah permainan, adalah sugesti yang dianggap itu adalah buka mata batin, ilmu pelet, santet. 90% adalah sugesti. Banyak kan konten-konten di luar sana yang sudah membongkar tentang pembodohan publik yang mengatasnamakan mistis. Para edan di luar sana itu memang luar biasa. Coba kalau YouTube itu tidak menghasilkan uang, nggak mungkin Anda mau berbohong dan Anda mau menipu-nipu, nggak mungkin. Karena YouTube menghasilkan uang. Nah, bagaimana caranya Anda itu penonton atau muridnya biar percaya? Nah, bikinlah gitu dagel-dagelan konten-konten ludruk-ludrukan begitu, biar seakan-akan dianggap, wah inilah pendekar kita. Padahal pendekar settingan. Dobolnya halus sak gunung lawu lo ambil sendiri. Aduh, coba kalau YouTube tidak menghasilkan uang, nggak mungkin Anda berbohong, pasti Anda akan jujur.
sama kayak di Facebook gitu ya kan. Karena YouTube menghasilkan uang, ya gimana Anda caranya untuk melabui penonton, melabui murid-muridnya, atau melabui pasien-pasiennya. Nah, pengobatannya dengan cara begitu, teknik-teknik sulap, trik-trik dipakai. Nah, orang sakit dipegang-pegang pakai telur, telurnya keluar rambut, ya kan. Ada yang keluar jembut, keluar paku. Nah, itu kan semuanya adalah teknik sulap. Teknik sulap biar pasiennya ini mengklaim, wah ini nih si Gus ini sakti bener nih, santet saya bisa dikeluarkan, keluar paku, keluar rambut, nah, pakai telur doang. Terus rambutnya di dalam itu bersemayam di mana nih, bisa keluar ke telur, masuknya ke telur lewat mana nih. Nah, Anda seharusnya bisa berpikir logika, pikir cerdas, jangan mau dibodoh-bodohin, jangan mau ditipu-tipu. Ujung-ujungnya apa? Anda suruh beli minyak ini, minyak itu buat narik penyakitnya. Padahal itu nggak ada, guys. Siapapun orang yang ada pengobatan dan notabene pengobatan, walaupun dia mempunyai gelar Gus, Ustadz, dan Kiai, oknumnya ini ya, yang bisa pengobatan menarik rambut pakai telur. Telur diusep-usepin di kepala, keluar rambutnya, dipecahin keluar rambutnya gitu. Keluar silet, katanya ini adalah santet. Jangan percaya, itu adalah permainan teknik sulap ya. Ada juga yang dibedain ke kelapa, kelapanya dipecah dari darahnya, itu juga teknik sulap ya. Di konten Joko Arek banyak dibongkar tentang klinik-klinik permainan trik-trik yang diklaim bahwa mereka itu orang sakti. Jadi anak buahnya itu pada ketipu, guys. Ketipu mentah-mentah. Nah, mungkin anak buahnya percaya karena apa? Kostum si oknum Gus atau oknum dukunnya ini pakai sorban, pakai solawat. Seakan-akan dia ngaji. Aduh. Tapi lihat pantat perempuan yang lagi begini-begini, aduh. double. Kalau Anda bisa ngomong begitu kepada murid-murid Anda, kepada pasien-pasien Anda bisa, tapi suatu hari nanti bakal kebongkar dan malumu seumur hidup. Bahkan anak cucumu akan menanggung akibat perbuatan kamu, karena di YouTube tidak akan bisa hilang kecuali Anda menghapusnya. Nah, gitu guys. Jadi jangan mentang-mentang Anda ini udah di YouTube, gaji Anda besar, sewenang-wenang, jangan ya. Sudah dapat gaji di YouTube, masih menipu pasiennya dengan teknik-teknik sulap. Orang pasiennya itu padahal sakit beneran, sakit parah, tapi masih ditipu juga. Kan luar biasa itu guys. Grebek dukun santet juga settingan, pengobatan juga settingan. Seharusnya dibayarnya pakai uang mainan, jangan dibayar pakai duit. Kenapa itu orang grebek dukun santet itu nggak ada yang dari agama yang lain? Itu nggak ada, mayoritas oknum Islam. Sama aja Anda tuh menjelek-jelekan agama Islam itu sendiri. Kenapa yang grebek bukan Romo? Kenapa nggak yang grebek bukan pastor? Itu nggak ada. Pasti kalau nggak Gus, Kiai. Tapi oknumnya semua itu yang saya katakan. Kalau Gus aslinya, Kiai benernya, tidak bakalan dia akan menggerebek dukun-dukun settingan kayak begitu. Malu pada dirinya sendiri. Kecuali yang digerebek beneran, nyata, nah itu baru ya. Coba mana kawan-kawan semuanya yang notabene yang gerebek dukun santet, digebek bertahun-tahun, setiap malam dapat tapi habis kagak nambah ya. Kalau dikomentari ini settingnya, aduh Anda munafik, aduh double. Anda mengajarkan ke orang suruh sholawat, suruh sholat, jangan nipu. Anda sendiri yang nipu dan Anda sendiri yang bikin settingan. Nah, ingat, nanam jagung akan bertumbuh dengan jagung.